Dinas PMD Kabupaten Tebo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tebo. Yang kami hormati Bapak Camat Ribohu. Hormati Direktur Puskesmas Sejahtera beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua BPD Kecamatan Ribohu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-mu'adhim sundarik wassalatu wassalamu bi adati mahmudina alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alisni syari'am bi'idhnillah rafa'na biha 'inda ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal hayati wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana wa israfana kullaha wa li walidayya wa arhamna kama rabbayana shaghira wa li man ghafara wa li ikhwanina wa li jadina wa li jaddatina wa li ashabina wa li jiranina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa zalim bainana wa bainahum wa janna wa na'udzu bika min sakhati wan nar Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilm. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Bapak Arianto SEMM. Yang terhormat Bapak Camat Ribohu, Bapak Joko Kisworo SP beserta staf. Yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Tebo yang dalam perjalanan, kemudian saudara pendamping desa yang kita laksanakan. Ada beberapa poin yang kita dapatkan, dan itu saya selaku pimpinan rapat sudah saya laporkan, dan kami beserta Ibu Kepala Seksi Ekbang Kecamatan sudah menyampaikan laporan kepada Bapak Camat mengenai hasil rapat tersebut, yaitu bahwa kita telah dibuka wawasan oleh Bapak Kabid beserta TAPM pada waktu itu mengenai pola hubungan antara Bumdesma Sejahtera dengan pemerintah desa, dengan desa-desa, yaitu sudah pada intinya sudah menyepakati bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa selama ini ada komunikasi yang kurang nyambung, sehingga sudah disambungkan pada waktu itu, sehingga kita sudah insaf dan bersepakat bahwa beberapa hal yang selama ini kita beda pendapat sudah menjadi satu, yaitu untuk pelestarian XPNPM memang secara aturan tidak ada PAD untuk desa kecuali pada hasilnya menjadi sosial. Selain tentu ya, untuk pengukuran modal, ada juga untuk sosial. Yang sosial tersebut bisa dikerjakan oleh Bumdesma, bisa juga oleh desa. Nah, itu akan kita sepakati bersama. Kemudian hasil rapat pada waktu itu kita sepakat untuk tidak membicarakan yang sudah berlalu, karena
yang sudah baru itu memang sudah sesuai dengan ketentuan pada waktu itu, yaitu Bumdesma Sejahtera dibentuk sebagai pelestarian SPNPM pada tahun 2019, sehingga masih memakai aturan pada waktu itu dijalankanlah oleh direktur yang ada, sehingga dari waktu itu sampai sekarang itu menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Direktur Bumdesma Sejahtera beserta jajaran. Untuk itu, rapat bersepakat kita akan membentuk ulang ke depan. Yang kita bicarakan adalah ke depan berkaitan dengan pembentukan tahun 2019 masih dengan Permakades atau peraturan bersama kepala desa 6 desa. Sehingga sekarang mulai tahun 2023 sudah kecamatan kita sudah mekar menjadi 12 desa. Sehingga untuk 6 desa yang baru tentu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan 6 desa induk dalam hubungan dengan Bumdesma. Selanjutnya, pada tahun 2021 terbit PP 11 Permendesa 15. PP 11 berkaitan dengan Bumdes dan Bumdesma. Permendesa PDTT 15 termaktub tata cara peralihan. Jadi secara teknis sudah diatur oleh Permendesma 15 2021. Dan itu ditindaklanjuti oleh Kabupaten dengan Pergub 91 2023 mengenai Bumdes dan tentunya Bumdesma. Oleh karena itu, berkaitan dengan pemekaran dan peraturan yang baru, tentu Bumdesma yang sekarang harus mengikuti peraturan tersebut. Tidak ada jalan lain, harus dibentuk ulang untuk disepakati melalui musyawarah antar desa. Kemudian dalam Pergub sudah mengatur secara teknis mengenai tata caranya, oleh karena itu kita ikuti. Pada waktu itu kita sudah secara eksplisit menyampaikan kita akan bentuk ulang. Namun kita tidak akan bermain-main dengan aset yang seperti ini. Oleh karena itu tidak ada celah dalam peraturan ada pembentukan harus melalui MAD. Oleh karena itu pada hari ini kita laksanakan MAD yang pertama sesuai dengan Pergub 91. MAD pertama mengatur tentang kesepakatan pembentukan, artinya kata sepakat pembentukan Bumdes dan Bumdesma. Dalam hal ini kita Bumdesma. Selanjutnya yang kedua adalah pembentukan tim perumus. Sebenarnya pada waktu rapat koordinasi sudah disampaikan tim perumus, namun pada waktu itu kita belum megang Pergub 91. Ternyata secara teknis dalam Pergub 91 diatur mengenai apa itu tim perumus. Oleh karena itu tim perumus yang dibentuk pada waktu itu terlalu banyak, karena ternyata berdasarkan Pergub maksimal 13 orang. Dan secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan sehingga batal. Karena secara kuantitas kebanyakan, kita waktu itu 19 orang, kita maksimal 13 orang. Kita jangan tawar-menawar dengan aturan yang ada. Kemudian secara kualitas, tim perumus sesuai Pergub tugasnya A sampai G. Untuk itu diperlukan 13 orang yang berkompeten, berintegritas, kemudian mewakili desa-desa yang ada, sehingga terus kemudian ada terbagi dalam kelompok kerja, organisasi, dan usaha. Oleh karena itu pada untuk MAD 1, MAD pertamanya untuk tujuan-tujuan tersebut. Demikian Bapak Camat, Bapak Kabid yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kabid BMPD dan Web Bapak Arianto. Yang saya hormati Ketua Abdesi, Ketua Bapsi Kecamatan Rimbulu, Bapak Sekcam yang saya hormati, Bapak Kades Kecamatan Rimbulu, Bapak Direktur Bumdesma, Badan Pengawas Keuangan ya, yang saya hormati
ada pendamping desa yang juga saya hormati, dan seluruh yang hadir pada hari ini yang berbahagia, Bapak BPD semuanya juga yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat hidayah, mendapat rahmat dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita sampaikan ke pundak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Kabid Bante yang saya hormati, ini merupakan lanjutan dari yang terdahulu. Kebetulan saya tidak bisa hadir waktu itu, dan hari ini merupakan MAD yang pertama yang intinya menyesuaikan apa yang sudah sebenarnya kita miliki. Bumdesma di Kecamatan Rimbulu menyesuaikan dengan aturan regulasi yang ada, yaitu Perbup 91 tahun 2023, yang tentunya hal ini untuk memperluas kewenangan ataupun jangkauan dari Bumdesma itu sendiri agar sesuai dengan regulasi. Karena yang regulasi yang lama sudah tidak sesuai, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan yang baru. Pada MAD yang pertama ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekcam tadi, yaitu yang intinya mengambil dua kesepakatan, dua kesimpulan lah pada akhirnya nanti. Pertama, disepakati apa perlu dilanjutkan atau tidak Bumdesma ini, itu dulu. Yang selanjutnya kita perlu membentuk tim perumus. Informasi dari Pak Sekcam kemarin sudah disepakati ketua BPD seluruhnya menjadi tim perumus. Ternyata di Perbupnya tidak demikian. Maksimum 13 orang yang terdiri dari Pokja organisasi dan Pokja bidang usaha, yang tidak luput dengan mengikut sertakan partisipasi dari perempuan. Mungkin pada hari ini kita belum ada yang perempuan yang hadir. Harapan saya, siapa yang kita tunjuk nanti benar-benar yang punya, karena Bumdesma adalah bidang usaha yang tentunya akan kita harapkan hasilnya nanti. Yang punya wawasan, memang punya wawasan untuk menggerakkan sebuah usaha. Tidak mesti ketua BPD. Saya minta ini untuk diperhatikan agar kita memang benar-benar bisa maju untuk Bumdesma ini. Untuk sementara dari saya demikian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan arahan Kepala Dinas PMD yang diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Usaha Perdesaan kepada Bapak Arianto SEMM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Camat Kecamatan Rimbo Ulu. Yang sama-sama kita hormati beliau Direktur ataupun Ketua Bumdesma Sejahtera Kecamatan Rimbo Ulu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Kades beserta jajaran, Bapak Ibu Kades, Bapak Sekcam, dan para tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada hari ini dalam rangka menghadiri undangan beliau Bapak Camat untuk melaksanakan MAD yang pertama tindak lanjut dari rakor pada tanggal 25 Juli 2024. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan sholawat beriring salam mari sama-sama senantiasa kita sanjungkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada hari ini pertama permohonan maaf dari Pak Kadis tidak bisa hadir karena beliau rapat dengan Dinas Perkebunan dan NGO WWF di Dinas Perkebunan dalam rangka pengembangan kerja terkait dengan peningkatan perekonomian di daerah landscape Budi 30 di Dinas Perkebunan. Dan yang kedua mewakilkan ke kita di bidang PMPD dan PUEP untuk menghadiri kegiatan di Kecamatan Rimbo Ulu, menindaklanjuti kegiatan tanggal 25 yang sudah kita laksanakan bersama dan berkoordinasi bersama, mengambil satu kesepakatan bersama. Ini adalah merupakan tindak lanjut kegiatan dimaksud. Yang ketiga, tentunya hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Sekcam sebagian besar sudah digambarkan di sana, yang meliputi daripada agenda ini menindaklanjuti daripada keberlangsungan Bumdesma Sejahtera ex PNPM yang sudah ditransformasikan dari PNPM dulu menjadi Bumdes Bersama pada tahun 2014 sampai di tahun ini. Tentunya ada regulasi-regulasi yang harus kita selaraskan Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan tahapan-tahapan itu. Karena apa? Di dalam amanah peraturan perundang-undangan bahwasanya ex-PNPM harus bertransformasi untuk melanjutkan kegiatan usaha khusus yang ada sekarang adalah simpan pinjam tetap dipertahankan. Karena merupakan dana bergulir untuk kepentingan masyarakat dalam Kecamatan Rimbo Ulu tersebut. Dalam Kabupaten Tebo ada 7. Ini salah satu yang harus kita jadikan pilot project dulu untuk bertransformasi terkait dengan perubahan-perubahan peraturannya. Dulu yang penting bertransformasi dibentuk Bumdesnya kan begitu Pak Direktur. Sekarang aturan baru muncul, Permendes 15 tahun 2021 sudah kita jabarkan kemarin tahapan-tahapannya. PP 11 yang mengatur terkait pembentukan Bumdes Desa dan Bumdes Bersama, dan kita turunkan kembali tahun 2023 menjadi Perbuk Bumdes terkait Bumdes Desa atau Bumdes Bersama untuk pembentukannya sampai dengan tingkat evaluasinya. Jadi menyambung dan merajut dari berbagai regulasi itu muncullah agenda hari ini Bapak Ibu sekalian. Diamanahkan dalam Pergub 91 sebelum dilaksanakan pembentukan kepengurusan daripada Bumdes itu sendiri, tentunya ada pembentukan tim perumus. Dalam hal ini, dalam Pergub itu disampaikan supaya nanti di dalam menentukan usaha-usaha di Bumdes itu sendiri lebih fokus. Kenapa muncul yang namanya tim perumus? Kalau di PP 11-nya tidak muncul langsung dengan MAD. Nah, di Pergubnya muncul kita buatkan tim perumus supaya nanti keterwakilan daripada unsur itu bisa dilaksanakan.
Karena kita berbentuk badan usaha desa bersama, itu wajib kita sampaikan di Kemendes PDTT untuk mendapatkan legalitas itu sendiri, sehingga ekspansi dan pengembangan usaha, mengembangkan usaha dan potensi yang ada dalam kecamatan itu sendiri. Sehingga jangan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir, kok repotnya sampai seperti ini. Nah, tentunya hari ini, kenapa Bapak Ibu tokoh masyarakat yang ada di sini harus hadir?